Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 2 Oktober 2023. Berikut diantaranya. Akibat rebutan pacar, seorang pelajar menjadi korban perundungan. Hutan bambu di Kabupaten Pinrang dan pinus di Goa terbakar. Kelinci hias salah satu hewan ternak yang digemari masyarakat. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asma Lusna di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi akibat rebutan pacar. Seorang pelajar di bawah umur menjadi korban perundungan berujung kekerasan di Kota Makassar. Pelaku diduga cemburu terhadap korban lantaran dekat dengan pacar pelaku hingga melakukan tindakan kekerasan dan diviralkan. Inilah video viral perundungan berujung kekerasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tengah viral di media sosial. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu sore 27 September 2023 di Jalan Todopuli 10, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala. Korban perempuan diketahui berinisial ST, 16 tahun, warga Jalan Tidung, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rapocini, mendapat tindakan penganiayaan oleh perempuan berinisial HSR, 16 tahun, lalu divideokan oleh rekan-rekan pelaku hingga viral di media sosial. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar usai menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi mengamankan para pelaku yang berada di lokasi masing-masing, yakni HSR 16 tahun yang diketahui sebagai pelaku utama, lalu pelaku J 16 tahun yang mengajak korban bertemu dengan gang pelaku, serta saksi lainnya yang turut berada di lokasi, yaitu ZM 16 tahun, F 16 tahun, DF 15 tahun, A 18 tahun, dan N 19 tahun. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib Jumat sore mengatakan telah mengamankan 7 orang gadis, 5 diantaranya di bawah umur serta 2 orang dewasa. Motif perundungan tersebut dilatar belakangi akibat kecemburuan dari pelaku utama terhadap korban yang tengah dekat dengan pacar pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan, hasil daripada penyelidikan, kita dapatkan bahwa kejadian tersebut ada yang memvideokan atau ada yang merekam daripada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Unsurnya siapa? Motifnya sendiri, Bang. Kenapa? Motifnya. Kemudian untuk motifnya adalah karena kecemburuan. Nah, cemburu daripada pelaku ini, cemburu karena korban ini bersama-sama dengan yang lainnya, laki-laki. Sementara itu, polisi belum menetapkan tersangka lantaran masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku yang berada di lokasi. Akibat perundungan tersebut, pelaku utama terancam dijerat pasal 80 ayat 1 pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Sementara korban tengah mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Dari Makassar, Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, hutan bambu seluas 30 hektar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya bambu kering membuat api menjalar hingga mendekati pemukiman warga. Petugas damkar dan TNI pun berjibaku memadamkan api. Hutan bambu seluas 30 hektar di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terbakar pada Sabtu malam. Warga sempat panik saat kobaran api menjalar mendekati pemukiman warga di 2 desa yang dekat dengan hutan bambu ini. Setelah mendapat laporan warga, petugas damkar dibantu TNI pun terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Pemadaman dilakukan dengan menyisir titik api agar tidak semakin luas mendekati pemukiman warga.
Diduga kebakaran terjadi karena puntung rokok yang sengaja dibuang dan mengenai bambu kering hingga memicu kebakaran. Ini terdampak dua desa, Desa Biringtasi dan Desa Ujung Labuan. Jadi pihak Kades pun bersama kami berusaha untuk katakanlah bersama-sama memadamkan titik api yang begitu besar. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Pohon Pinus Malino di Goa, Sulawesi Selatan Sabtu pagi terus meluas. Luas hutan pinus dan lahan kering yang terbakar telah mencapai kurang lebih 9 hektar. Kebakaran hutan di wisata Pohon Pinus ini pun telah meluas hingga melewati kawasan wisata Malino dan membakar lahan bambu. Luasnya kebakaran pun sudah berada tepat di belakang rumah warga dan membuat panik warga di kawasan wisata Malino. Petugas setempat menduga kebakaran masih terus terjadi karena masih banyak sumber api yang belum berhasil dipadamkan. Petugas dibantu warga pun telah berjibaku untuk menelusuri titik-titik api. Saat ini total luasan diprediksi mencapai kurang lebih 9 hektar totalnya. Itu sebagian besar adalah di areal hutan pinus di Jalan Pendidikan dan sebagian juga ada kebun bambu. Sebelumnya 8 hektar pohon dan lahan di kawasan wisata Pohon Pinus Malino terbakar dan menimbulkan asap tebal di beberapa titik, hingga mengakibatkan jarak pandang di Jalan Poros Malino berkurang. Dari Pindrang dan Goa, Erwin Eka Pratama, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga korslet pada bagian kelistrikan sebuah mobil truk pengangkut barang ekspedisi ludes terbakar saat terparkir di salah satu pergudangan di Jalan Pandampu, Kota Makassar. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil truk ekspedisi yang terparkir di salah satu pergudangan di Jalan Pandampu, Kecamatan Telo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan badan truk serta seluruh barang yang siap dikirim ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api 1 jam setelah kejadian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara dipicu korslet pada bagian kelistrikan, mengingat api pertama kali muncul dari bawah mesin pada bagian kepala truk. Sementara akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh barang ekspedisi hangus terbakar dan 1 truk ekspedisi lainnya ikut terdampak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolis Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, menyusul rencana pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Makassar, pihak pengelola Pasar Butung angkat bicara. Pengelola Pasar Butung menyayangkan hal tersebut, pasalnya kasus Pasar Butung masih dalam tahap proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan surat Perusahaan Umum Daerah yang beredar di media sosial terkait dengan rencana bantuan pengamanan personil terkait pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung akan dilaksanakan pada Senin 2 Oktober 2023. Melihat surat tersebut, pihak pengelola Pasar Butung langsung memberikan respon. KSU Bina Duta selaku pengelola Pasar Butung melalui kuasa hukumnya menilai rencana pengambilan pengelolaan Pasar Butung dinilai bertentangan dengan hukum karena belum berkekuatan hukum tetap. Pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung menurut kami adalah sangat bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh PD Pasar Makassar. Mengingat pengelolaan Pasar Butung oleh Koperasi Bina Duta berdasarkan adanya perjanjian kerjasama baik antara PD Pasar Makassar dengan PT Haji Latunurung LK maupun Koperasi Bina Duta yang sekarang ini pengelolaannya sejak tahun sampai tahun 2037. Jadi perjanjian itu berdasarkan poin-poinnya itu selama 25 tahun. Jadi masih tersisa 15 tahun.
Sementara itu, pihak Perumda Pasar berdasarkan surat yang dikeluarkan Perumda akan melakukan pengambilan lahan pengelolaan Pasar Butung tahap kedua sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak dianggap sebagai pembiaran pengelolaan aset pemerintah setelah adanya penetapan terdakwa Ketua Koperasi Bidadota atas kasus dugaan korupsi. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama salah satu calon legislatif, Partai Perindo menggelar tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan perumahan Telkomas, Kota Makassar. Ratusan orang dari berbagai tokoh masyarakat, agama, dan komunitas hadir di dalam maulid tersebut. Bertempat di rumah pemenangan AN Kita, salah satu caleg Partai Perindo Haji Paran Renggi merayakan tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah ini digelar di kawasan perumahan Telkomas, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai tokoh masyarakat, agama, komunitas serta ibu-ibu majelis taklim di 6 masjid berbeda dan kaum pemuda ini bertema tentang kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan insaniyah untuk kebersamaan dan kebersatuan. Perayaan Maulid ini diisi dengan salawat dan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Erwin Baharudin. Selain itu, di tengah kegiatan ini Haji Paran Renggi SHMH yang merupakan caleg Partai Perindo Dapil 3 DPRD Kota Makassar ini meminta doa restu untuk maju dalam pemilu 2024 mendatang yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Pak Andi ini khususnya warga Telkomas itu cukup dikenal dan cukup diterima oleh warga sekitar. Ya, karena ini kalau seandainya ini diadakan bukan karena Maulid, ya mungkin lebih banyak lagi. Karena ini Maulid hanya khusus untuk kelompok Islam, ya tentu terbatas yang Islam. Tapi kemungkinan ya ke depan semua warga Telkomas itu akan kita buatkan acara khusus. Ini hanya untuk bagaimana kita merajuk kebersamaan, persatuan sesama warga. Ya, ini intinya adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah bisa ditingkatkan bersama untuk kita warga bersama di Telkomas. Ini bagian dari wadah untuk kita bagaimana mempersatukan kebersamaan dan kekeluargaan sesama warga untuk menciptakan situasi yang aman dan tentram. Usai selawat dan doa, acara ini dilanjut dengan makan bersama sebagai bentuk ajang silaturahmi antar sesama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi sebuah rumah panggung di Kota Parepare ludes terbakar. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Minggu subuh. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan beserta isinya. Awas kawal! Awas kawal! Awas kawal! Sebuah rumah panggung di Jalan Ambomati, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar pada Minggu subuh. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan melahap bangunan beserta isinya. Warga baru mengetahui kebakaran setelah api membesar dan muncul kepulan asap tebal dari rumah panggung ini. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran.
Tidak ada satupun barang yang dapat diselamatkan dan hanya menyisakan bagian rangka dan atap rumah. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa kebakaran ini. Hasilnya 1 unit rumah panggung. Ya. Kalau ini Pak, dugaan awalnya apa itu? Dugaan awal ini kita belum ketahui pasti karena masih sementara dilakukan penyidikan oleh pihak Inavis Polres. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian memasang garis polisi untuk memastikan penyebab dari kebakaran ini. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, RW Pertama, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 2 pelaku pencurian usai terlibat kejar-kejaran yang berjalan dramatis. Usai diamankan, kedua pelaku langsung digiring ke posko guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Drama pelarian pelaku pencurian di Kota Makassar sempat membuat warga sekitar geger. Pasalnya, pelarian pelaku yang masuk ke dalam kompleks warga membuat pemilik rumah sempat syok. Tak mau kecolongan akan pelarian targetnya, unit Resmo Polda Sulsel langsung melakukan pemetaan akan keberadaan pelaku dan sindikat lainnya. Aksi pencurian tersebut terjadi pada dini hari. Kedua pelaku mengendap-endap dalam memuluskan aksinya. Meski mengetahui akan keberadaan CCTV di lokasi tersebut, pelaku tetap saja memuluskan aksinya. Sultan alias Uta dan Ahmad Nur Fauzi, keduanya merupakan warga Kota Makassar ini, sendiri diringkus secara terpisah. Uta sendiri diringkus terlebih dahulu saat petugas melakukan penjabaran, sementara rekannya yang diringkus di Jalan Andi Tondro, Kota Makassar. Pelarian Nur Fauzi sempat kandas saat dirinya berlari masuk ke dalam rumah warga dan tak mendapatkan pelarian selanjutnya alias jalan buntu. Usai diamankan, Fauzi dan rekannya kemudian dibawa langsung ke posko Resmo Polda Sulsel untuk diminta keterangan secara mendalam. Malam ini kita melakukan penangkapan terhadap pelaku curat di Jalan Opu Daeng Siraja. Selanjutnya kami melakukan interogasi dan pelaku mengakui dia melakukan pencurian bersama 2 orang rekannya. Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap teman pelaku di Jalan Kemala dan kami berhasil mengamankan pelaku berinisial D. Pelaku kemudian mengakui perbuatannya mencuri kendaraan bermotor dan atas perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 262 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pangkep, Sulawesi Selatan resmi ditahan setelah dilaporkan polisi oleh korban atas kasus penipuan dan penggelapan mobil rental. 2 bulan lalu, video kasus penggelapan mobil rental ini sempat viral di media sosial. Lokasi di kantor Kepala Desa Kabupaten Pangkep. 2 bulan lalu, pria 21 tahun bernama Nisar asal Kelurahan Pondata Baji, Kecamatan Labakang, Pangkep, sempat viral di berbagai media sosial atas dugaan penipuan dan penggelapan puluhan mobil rental. Video yang beredar di sosial media berdurasi 1 menit 38 detik sebelumnya viral serta poster oknum caleg DPRD Pangkep dengan kasus penipuan dan penggelapan mobil rental di berbagai daerah. Kasus ini terkuak setelah salah satu korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Polres Pangkep. Nisar kini ditahan di Mapolres Pangkep atas kasus dugaan penipuan terhadap korban bernama Mas Huri, di mana korban memberikan uang sebanyak 27 juta rupiah kepada tersangka sebagai pembayaran gadai mobil. Awalnya tersangka merental mobil pada orang lain yang kemudian digadaikan kepada korban dengan pembayaran bertahap. 7 juta rupiah yang dibayar di awal ditransfer ke rekening tersangka. Sisanya dibayarkan tunai saat mobil diantarkan ke rumah korban di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Setelah polisi terus melakukan beberapa rangkaian penyelidikan terhadap tersangka Nisar atas kasus penipuan gadai mobil rental milik orang lain, akhirnya Nisar kini telah resmi menjadi tahanan Mapolres Pangkep. Untuk kasus saat ini sudah tahap penyidikan dan terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polres Pangkep.
Awal dilakukannya penahanan ini Pak seperti apa? Apakah ada pelapor? Ya, tetap didahului dengan adanya laporan polisi, lalu dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari kasus ini tersangka disangkakan pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Charudin Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Liga Anak Lorong untuk melahirkan talenta pesepak bola Makassar. Liga Anak Lorong merupakan prakualifikasi menuju pertandingan Soekarno Cup 2023 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada November mendatang. Pertandingan sepak bola Liga Anak Lorong Soekarno Cup Road to Gelora Bung Karno yang berlangsung di Kecamatan Talo dan diikuti 30 tim dari perwakilan 15 kelurahan se-Kecamatan Talo Selasa 26 September 2023. Liga Anak Lorong dibuka secara serentak di 15 kecamatan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto melalui Zoom meeting. Dan dihadiri oleh staf ahli Wali Kota Makassar, Kepala Kasbeng Pol Kota Makassar, Kadispora Makassar, Kadis Damkar, Kepala BPBD, Ketua KONI Kota Makassar, Tripika Kecamatan Talo, Kabid OPS Satpol PP, serta Lurah, Ketua FK LPM, LPM Kelurahan, dan RT RW se-Kecamatan Talo. Ribuan warga berdatangan menyaksikan pertandingan ini dan untuk memberikan semangat pada tim kebanggaan mereka. Meski digelar dengan pemanfaatan badan jalan, pertandingan ini berlangsung cukup seru dan rupanya banyak diminati anak-anak lorong untuk ikut berkompetisi. Pelaksanaan pertandingan Liga Anak Lorong ini digelar dalam rangka memperingati HUT Kota Makassar ke-416 tahun. Mensosialisasikan sepak bola dengan pertandingan Liga Anak Lorong ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Makassar. Jadi Liga Anak Lorong ini serentak di Kota Makassar. Tadi kita sampaikan bahwa tujuan daripada Liga Anak Lorong ini yang dimana daripada keinginan kami bahwa itu bisa menjadi solusi dan bisa menjadi ataupun mendapatkan bibit-bibit Proses mencari bibit itu adalah bicara tentang kesempatan. Jadi kenapa ada pemain-pemain nasional yang bagus? Karena dari awal dia punya kesempatan. Jadi mulai berproses dari bawah, naik ke tingkat kota sampai dia menjadi pemain nasional. Kadangkala ada pemain-pemain kita yang bagus, tapi dia tidak punya kesempatannya. Sehingga dia tetap menjadi pemain yang tidak terorbitkan. Maka melalui Liga Anak Lorong ini, semua dikasih kesempatan. Jadi proses pencarian bibitnya ini sangat terbuka, semua bisa ikut dan bertanding di sini memperlihatkan bakatnya, dan ini akan terasa dia dengan pola pembinaan yang sudah kita bangun sampai ke tingkat nasional. Ada 15 tim yang bertanding dengan jumlah peserta sekitar 201 atlet atau pertandingan 14. Belum Megano kalau selesai. Pertandingan diawali dengan 2 tendangan penalti oleh staf ahli bidang hukum dan politik pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan dan Camat Talo Alam Syah Sahabudin. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, kelinci hias kini menjadi salah satu hewan ternak yang mulai digemari masyarakat Makassar. Tidak hanya sekedar beternak, namun para penghobi kelinci hias juga mengikutkan kelincinya dalam sebuah kontes yang dinilai oleh Dewan Juri dari luar negeri. Inilah 8 jenis ras kelinci yaitu Holland Lop, Netherland Dwarf, Lionhead, English Angora, Rex, Mini Rex, New Zealand White, dan American Fuzzy Love yang dipamerkan dan diikuti kontes yang pertama kali digelar di Makassar, Kamis 28 September. Kontes kelinci Smart Heart Indonesia Arbor Rabbit Show ini sangat menarik perhatian pengunjung mall, khususnya anak-anak. Kontes ini sengaja digelar untuk memperkenalkan kelinci hias kepada masyarakat. Para peternak dan kolektor mengikuti kontes jenis ras kelinci yang merupakan bibit anakan luar negeri.
Kelinci yang mengikuti kontes ini dinilai sesuai dengan standar American Rabbit Breeders Association atau ARBA, di mana 2 orang dewan juri dari Singapura dan Malaysia menilai satu persatu kelinci hias ini. Penilaiannya dari masalah bulu, bentuk ototnya, bentuk kepalanya, lalu bagaimana bagian kebersihan kuku dan pembuangannya. Tanggapan Ibu dengan ada lomba-lomba? Bagus sih, supaya perkelinciannya Makassar mungkin maju, karena kan ini ARBA baru pertama kali. Jadi kan selama ini kita di Jakarta, di Kediri, di Surabaya, di Jogja itu tuh memang dari dulu sudah sering rabbit show. Cuman ya apa ya, di sana tuh memang sudah ramai dari lama. Jadi sebelum saya main kelinci di situ tuh udah ramai banget nih. Terus kan saya kan orang asli Makassar. Jadi pas pulang ke Makassar coba bawa kelinci, kok orang-orang sini antusiasmenya bagus nih. Jadi ya udah pas coba bawa ke sini beberapa kali, ternyata sambutannya baik-baik banget. Harga kelinci show ini dibanderol paling mahal kisaran 10 juta rupiah sampai 15 juta rupiah. Dengan biaya perawatan 1 bulan rawat kelinci tidak sampai 100.000 per satu kelinci. Di Makassar sudah ada sekitar 8 hingga 9 ras yang mulai dikembangkan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sosial edisi Senin 2 Oktober 2023. Saya Asmaul Husna bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.